Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Sebanyak 115 putra-putri terbaik Sulawesi Tengah dinyatakan lulus terpilih sebagai calon anggota Polri tahun anggaran 2025. Pengumuman kelulusan akhir penerimaan terpadu ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Asep Adiatna. Mewakili Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang kelulusan yang berlangsung hikmat ini digelar di Auditorium Universitas Tadulako pada Rabu malam, 2 Juli 2025, menandai langkah awal bagi para calon bayangkara untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari total peserta yang mengikuti seleksi, 11 peserta dinyatakan lulus terpilih sebagai taruna-taruni Akademi Kepolisian. Terdiri dari 10 pria dan 1 wanita yang selanjutnya akan mengikuti tes seleksi tingkat pusat. Sementara untuk jalur Bintara Polri, sebanyak 90 peserta berhasil lulus terpilih. Dengan rincian 79 pria dan 11 wanita mencakup berbagai kejuruan, seperti Polisi Tugas Umum, Brimob Polair, Hukum, Nakes, Gizi, Cyber, Tata Boga, Akuntansi, Rekpro Har, serta Rekpro Talent Scouting. Selain itu, 14 peserta pria juga dinyatakan lulus terpilih sebagai Tamtama Polri, siap melanjutkan pendidikan sesuai jalur masing-masing di Lembaga Pendidikan Polri. Suasana haru dan bahagia menyelimuti Auditorium Universitas Tadulako, terutama dari para orang tua dan peserta yang berhasil lulus. Nurfian, seorang guru agama dari SDN 1 Kaleke Sigi, tak kuasa menahan tangis haru saat anaknya dinyatakan lulus terpilih sebagai Bintara Polairut setelah beberapa kali gagal dalam seleksi TNI. Aku senang, bahagia ya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, telah diberikan kesempatan kepada anakku tiga kali masuk angkatan darat tidak lolos, angkatan laut tidak masuk lagi angkatan darat. Alhamdulillah polisi Polair lolos hari ini. Belum kali ini masuk polisi. Kepada Allah. Namanya saya Nurfian, anak saya Gunawan, saya guru agama. Bapak sudah pensiun. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Muhammad Raihan, peserta seleksi Rekpro Talent Scouting atlet karate. Muhammad Raihan merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari institusi Polri. Saya merasa bangga telah terpilih menjadi anggota Polri untuk melaksanakan pendidikan di SPN. Masuk Polri gratis tanpa biaya, tanpa apapun itu. Masuk polisi gratis, halal 100%, no binjas, no bimbel. Polda Sulteng menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri ini berlangsung secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Integritas dalam proses rekrutmen ini menjadi prioritas utama Polda Sulawesi Tengah demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan menghasilkan calon anggota yang berkualitas. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepala Operasi Madagoraya, Kombes Pol Boyke FS Samola, kembali menunjukkan dedikasinya dalam misi kemanusiaan di momen Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat pada Selasa 1 Juli 2025. Bersama komunitas Bayangkara Tadulako Offroader yang menembus medan ekstrim dan terjal melalui sejumlah sungai dengan jarak tempuh sejauh 50 km menuju Dusun Manggalapi, Desa Sausu Salubangka, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah demi melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SD SMP 1 atap. Aksi sosial ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-79 mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Rombongan menempuh perjalanan selama 4 jam melintasi medan terjal demi menjangkau daerah terpencil yang selama ini minim akses pendidikan memadai. Saat ini kami dari
Satgas Operasi Madagoraya Polda Sulawesi Tengah bersama dengan komunitas Bayangkara Tadulako Offroader berada di SDN terpencil Manggalapi di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi. Kami menempuh jarak ke lokasi ini kurang lebih 4 jam dengan jarak sekitar 50 kilo dengan jalur yang cukup ekstrim. Pada kesempatan ini kami bersama-sama dengan komunitas Bayangkara Tadulako Offroader dan masyarakat desa setempat akan melaksanakan pembangunan atau peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas tambahan di SDN ini. Karena memang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan karena hanya terbuat dari kayu kelasnya dan cuma ada 4 kelas. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari Polda Sulawesi Tengah, Operasi Madagoraya maupun Polsek dan BTOF serta masyarakat setempat, pembangunan ini bisa dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga tentunya bisa dapat digunakan oleh anak-anak yang berada di Desa Salubanga ini. Jadi mohon doa restunya sehingga pembangunan gedung kelas SDN terpencil ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepala SDN terpencil Manggalapi Imade Wesna tak kuasa menahan haru dengan meneteskan air mata atas perhatian yang diberikan Polda Sulawesi Tengah, khususnya Satgas Madagoraya dan komunitas BTOF. Sangat merasa terbantu dengan adanya program bantuan sekolah dari Polda Sulteng yang dipimpin langsung oleh Pak Kombes Boy. Jadi segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan bukan cuma bantuan sekolah yang kami terima. Ada makanan gratis, ada fasilitas-fasilitas lain, komunikasi dengan masyarakat, serta adanya bantuan langsung kepada masyarakat. Itu kami sangat merasa terenyuh dan tersentuh. Dan terima kasih Pak Boy. Saya merasa haru. Dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Polda Sulteng, Polsek Sausu hingga komunitas offroader dan masyarakat lokal, Kombes Pol Boy Samola yakin pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mendoakan kelancaran aksi kemanusiaan tersebut. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jalan Santai yang berlangsung meriah di lapangan M. Jasin, Mako Satprimo Polda Kaltim. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Halo Sobat Polri, saya Brigjen Natalia, salam presisi. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 serta Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73, Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jalan Sehat yang bertempat di lapangan M. Yasin, Brimob Spalkuda, Polda Kaltim. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro serta turut dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif, para pejabat utama serta unsur Forkompimda Kalimantan Timur, Bayangkari dan masyarakat umum yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Acara diawali dengan senam aerobik bersama, kemudian diikuti pelepasan peserta jalan santai yang berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan. Momentum ini menjadi sarana mempererat kebersamaan seluruh unsur Polda Kalimantan Timur beserta mitra dan keluarganya. Dalam rangkaian kegiatan ini, Kapolda Kaltim secara simbolis meresmikan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Kaltim sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional. Program ini menargetkan sebanyak 3.227 pelajar tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Balikpapan sebagai penerima manfaat. Selain jalan santai, acara juga diramaikan dengan pertandingan final turnamen sepak bola Kapolda Cup 2025 untuk kelompok usia dini yang mempertemukan talenta muda terbaik dari Kalimantan Timur. Pada kategori usia 8 tahun, tim SSB Telkom berhasil keluar sebagai juara pertama
disusul oleh Bintang Timur di posisi kedua. Sementara itu pada kategori usia 10 tahun, tim Kukayu tampil sebagai juara pertama dan kategori usia 12 tahun Kukayu kembali menorehkan prestasi sebagai juara pertama. Kegiatan juga diisi dengan berbagai games menarik untuk keluarga besar Polda Kaltim, pembagian door prize dengan hadiah utama 3 unit sepeda motor matic dan 3 paket umroh, serta penampilan hiburan dari vokal grup Kemala Etam Bayangkari daerah Kaltim, Sakunta Band dari Stad Brimob, dan artis-artis nasional seperti Selvi KDI, Jose Idol, dan Darboy Gangs yang semakin menambah semarak suasana. Kapolda Kalimantan Timur juga mengapresiasi dukungan Gubernur Kalimantan Timur terhadap program-program Polri, termasuk rencana pembangunan sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 yang telah menunjukkan peran aktifnya dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan Kaltim yang lebih aman, sehat, dan maju. Dari Tim Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dirgahayu Bayangkara ke-79, Polri untuk masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi. Kapolri bersama para pejabat utama Mabes Polri dan Menteri ESDM menghadiri pertandingan final dan penutupan kejuaraan Kapolri Cup Cabang Bulu Tangkis tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Gelanggang Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur pada 6 Juli 2025. Pada pertandingan final, juara 1 bergu Polri diraih oleh Regu Polda Jawa Barat yang menerima piala kejuaraan diberikan langsung oleh Kapolri. Untuk juara kedua diraih oleh Regu Korps Brimob Polri Tim B, serta juara bersama diraih oleh Regu Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah. Sementara dari kategori kelompok usia 19 tahun sebanyak 32 tim berhasil meraih juara dan menerima piagam yang diserahkan oleh pejabat utama Mabes Polri. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas turnamen Kapolri Cup tahun ini yang berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar. Kapolri Cup sudah menjadi agenda turnamen tahunan yang diikuti oleh atlet U15, U17, dan U19 sebagai bagian daripada pembinaan prestasi atlet yang ada di klub masing-masing. Sekali lagi, selaku Ketua Umum PBSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dukungan kolaborasi yang luar biasa dalam acara kejuaraan Kapolri Cup menyambut HUT Bayangkara ke-79. Turut memeriahkan pertandingan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama atlet bulu tangkis nasional Markus Gideon bertanding melawan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan atlet Adrian Pratama. Dalam sesi kedua, Kapolri dan Tontowi Ahmad menang melawan Aris Marsudinto dan Ja'far Hidayatullah dengan skor 21-18. Pertandingan persahabatan ini menunjukkan sinergitas Polri bersama stakeholder khususnya di bidang olahraga. Yang pertama tentu terima kasih atas terselenggaranya Kapolri Cup 2025 ini yang dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 6 Juli dan alhamdulillah kita sudah selesai. Tentunya kategori tadi yang sudah disampaikan dari pembinaan dari usia di bawah 19, di bawah 17 tahun, di bawah 15 tahun. Tentu ini menjadi satu bagian regenerasi para atlet-atlet yang peserta di dalam kejuaraan ini. Nah, ini menjadikan satu catatan nantinya yang meraih prestasi ini 32 besar para atlet dari semua sektor dan juga adanya pertandingan bergu yang diikuti oleh anggota dari Polri, ajang silaturahmi dan juga tentunya menyemarakan kejuaraan ini. Melalui kejuaraan Kapolri Cup ini,
Polri hadir di tengah masyarakat melalui kolaborasi bersama stakeholder terkait untuk menciptakan atlet-atlet unggul yang dapat mencetak prestasi baik ke tingkat nasional dan internasional. Dari Jakarta, Atianuma, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri upacara penutupan Piala Kapolri Cabang Olahraga Bulu Tangkis pada 6 Juli 2025. Berikut keterangan selengkapnya dari Kapolri dan apresiasi dari peserta pertandingan. Kegiatan ini kan tentunya menjadi upaya kita untuk menanamkan spirit olahraga di masyarakat, di anggota-anggota kita, sehingga tentunya juga ini akan berdampak positif bagi pada saat mereka. Pertandingan barusan sangat menegangkan bagi saya karena lawan sama-sama unggul, sama-sama nggak mau kalah, justrunya kita di final dan pokoknya seru banget. Kita juga agak tegang sedikit. Alhamdulillah, walaupun dari set kedua sempat kehilangan permainan, tapi kami bisa kembali memenangkan pertandingan di partai kedua. Tentunya untuk partai ketiga ini menjadi penentu bagi kemenangan kita ya. Untuk kedepannya semoga Kapolri Cup ini menjadi wadah untuk atlet-atlet untuk ke jenjang yang lebih atas lagi, tentunya internasional ya. Kesannya waktu menang, puji Tuhan senang ya, soalnya tahun ini belum ada gelar buat juara ganda putri, jadi ya pastinya senang sih bisa ada gelar di sini. Ya, puji Tuhan senang ya, karena ini juga podium pertama di tahun ini, langsung juara 1 ya, pastinya senang banget. Semoga turnamen Piala Kapolri ke 79 tahun 2025 ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet bulu tangkis yang unggul dan bisa bersaing di dunia internasional. Sukses terus, bravo Polri, bravo Barat Tangkas. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.